Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Derika. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Self-Driving, Becoming the Driver or Passenger. Buku Self-Driving, Becoming the Driver or Passenger memberikan pandangan yang menarik tentang perubahan yang dihasilkan atau dihadapi oleh individu saat kendaraan otonom. Buku tentang Self-Driving, Becoming the Driver or Passenger memberikan pandangan menarik tentang perubahan yang dihadapi oleh individu saat kendaraan otonom menjadi umum. Buku ini menjelaskan dua peran yang dapat diambil oleh individu dalam era kendaraan otonom, menjadi pengemudi atau penumpang. Buku ini juga memberikan penjelasan yang singkat namun informatif. Buku ini dapat membantu pembaca memahami dinamika yang terlibat dalam perubahan ini dan mempertimbangkan pilihan mereka dalam menghadapinya. Buku ini juga menjelaskan bagaimana peran ini akan berubah secara fundamental. Pengarang buku Self-Driving ini adalah Renal Kasali dan nama penerbit Mizan. Tahun terbit buku ini tahun 2014. Pertama, saya akan membahas tentang madaritas kehidupan. Kita semua adalah pemegang mandat kehidupan. Sewaktu dilahirkan, Tuhan hanya bersabda, "Inilah hidupmu." Setelah itu kita jelajahi sendiri, karena surat dipegang orang tua. Mereka memelihara dengan penuh kesungguhan. Menjelajahi kehidupan berarti bertarung menghadapi tantangan dan perubahan, seperti seorang pengendara yang tak bebas risiko. Kadang tergores, berbenturan dengan kendaraan lain, dan kalau kecelakaan dialah yang diadili, bukan penumpangnya. Sebaliknya, jika menjadi penumpang, Anda boleh mengantuk, tertidur, terdiam, tak perlu tahu arah jalan, bahkan tak perlu merawat kendaraan sama sekali. Ada yang menggunakan surat mandat ini untuk tumbuh dan berkarya, sedangkan yang lain menyimpan surat kuasa itu di dalam sakunya sebagai dokumen pribadi. Keduanya sama-sama punya mandat, tetapi keberadaannya berbeda. Kedua, saya akan membahas tentang driver dan passenger. Prinsip seorang driver itu inisiatif, melayani, navigasi, dan tanggung jawab. Karena jadi seorang driver, ia harus tahu arah jalan dan cara memperbaiki serta merawat kendaraan. Mereka memilih menjadi self-driver bukan karena tak memiliki pilihan untuk hidup yang lebih baik, melainkan karena kesadaran. Untuk menjadi seorang driver, maka Andalah yang menentukannya. Andalah orang yang pertama-tama menentukan masa depan hidup Anda. Driver terjadi menjadi 4. Pertama, drive yourself. Kedua, drive your people. Ketiga, drive your organization. Keempat, drive your nation. Perbedaan driver dan passenger. Driver mengemudikan kendaraan menuju titik tumpu, mutlak harus tahu jalan, dilarang mengantuk apalagi tidur, harus mampu merawat kendaraan, sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya, sedangkan passenger hanya menumpang, tidak harus tahu jalan, boleh mengantuk dan tidur, tidak perlu merawat kendaraan, dan sebuah pilihan yang bebas dari bahaya. Tahapan menjadi driver. Yang pertama, mandat dipegang orang tua. Kedua, melepas ketergantungan. Dan yang ketiga, belajar hidup dalam dunia baru. Dan pembahasan ketiga yaitu perbedaan antara winner dan loser. Jika winner berlatih dan mendapatkan, memperoleh respect, mencari solusi, belajar dari masa lalu agar menjadi lebih baik di masa depan, sebuah proses yang dilakukan dalam jangka panjang, bukan melakukan sesuatu di dekat garis finish, tetapi bekerja dari garis start, adalah sebuah kebiasaan atau habit. Sedangkan loser, komplain, mencari perhatian, menyalahkan orang lain atas masalah yang dihadapi, tinggal di masa lalu, mengambil langkah-langkah instan dalam segala hal, dan celakanya juga sebuah kebiasaan. Dan pembahasan saya yang terakhir adalah tentang critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan informasi dan argumen dengan objektif. Beberapa faktor penghalang dalam critical thinking sebagai berikut. 1.
kurang informasi. 2. Egosentrisme. Manusia yang egosentris cenderung tidak kritis. Ia hanya bisa menjadi manusia yang menyakitkan orang lain. Ia hanya bisa menjadi manusia yang kritis pada orang-orang yang berpikiran sama dengannya. Yang ketiga ada manusia lemah. Manusia lemah adalah manusia yang gampang disetir orang lain. Ia tak punya pendirian, tetapi ia takut kehilangan dukungan teman. Maka ia mengambil langkah-langkah mengikuti apa kata kelompok besar. 4. Berpikir sempit. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tertutup dan tak terbuka terhadap pembaruan. Mereka berperilaku demikian karena jarang berinteraksi dengan dunia luarnya. Yang kelima, distrust. Sistem yang membuat manusia saling tidak percaya juga sulit melahirkan manusia-manusia kritis. Yang keenam, ada stereotyping. Pandangan yang menyesatkan tentang kelompok tertentu memiliki karakter tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada budaya instan. Terperangkap oleh keinginan mendapatkan hasil cepat tanpa kerja keras. Orang-orang seperti itu biasanya juga menjadi tidak kritis. Selanjutnya ada selection perception. Ini istilah dari kognitif psikologi yang mengatakan bahwa manusia dalam menerima informasinya cenderung menyeleksi. Selanjutnya ada menyelamatkan muka. Manusia Asia memiliki budaya yang khas, yaitu tidak ingin kehilangan muka, dan sekaligus pantang membuat orang-orang yang ditokohkan kehilangan muka. Lalu ada ketakutan untuk berubah. Rasa takut yang berlebihan terhadap perubahan bisa membuat manusia menjadi tidak kritis. Manfaat yang dapat diambil setiap orang dengan terbentuknya bangsa yang kritis, di antara lain memahami argumentasi dan kepercayaan orang lain, mendapatkan kebijakan hidup, lebih kritis, memungkinkan didapatnya teman-teman baru, lebih mampu mempertahankan argumentasi, tidak selalu mengatakan ya, mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap setiap masalah. Lalu, untuk mendapatkan cara berpikir kritis, setidaknya ada 8 hal yang perlu dimiliki, yaitu clarity atau penjelasan, akurasi atau ketepatan, presisi, relevansi, mendalam dan luas, logis, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih telah menonton video ini tentang buku Self-Driving, Becoming the Driver or Passenger. Dalam video ini, kita telah menjelajahi konsep kendaraan otonom, tantangan yang dihadapi, peran yang dapat diambil oleh individu. Seperti yang telah kita lihat, peran kita sebagai pengemudi atau penumpang akan mengalami perubahan yang signifikan dalam era kendaraan otonom. Dalam kesimpulannya, kendaraan otonom adalah revolusi yang sedang terjadi dalam industri transportasi. Sebagai individu, penting bagi kita untuk memahami perubahan ini, mempertimbangkan pilihan kita, dan terus melibatkan pemikiran kritis dalam menghadapi masa depan yang semakin otonom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.